Halo rekan-rekan pembelajar hukum, selamat datang di sesi Explainer kita kali ini. Saya M. Fajrin, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Dan jujur aja, saya antusias banget untuk membedah topik hari ini. Seringkali hukum pidana itu kesannya kaku dan rumit banget ya kan? Padahal kalau kita telusuri lebih dalam, ini tuh ibarat kerangka logis yang luar biasa soal gimana masyarakat kita menentukan apa yang benar dan salah. Nah, hari ini kita bakal bongkar fondasi itu. Kita bedah tuntas cara sebuah tindak pidana diklasifikasikan dan gimana sih negara memutuskan untuk turun tangan. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, ini gambaran cepat agenda kita hari ini. Kita mulai dari pengantar hukum pidana dasar, lanjut ke klasifikasi komisi dan omisi, lalu bedah perbedaannya delik biasa sama delik aduan. Terakhir, kita bakal lihat kaitannya dengan transisi besar-besaran KUHP Nasional 2023, KUHP 2025, dan penyesuaian di 2026, lalu ditutup dengan daftar pustaka dan sedikit diskusi seru. Sip, kita masuk ke bagian pertama, pengantar hukum pidana dasar. Kalau kita merujuk pada literatur-literatur akademik, seperti buku dari Dr. Imron Rosyadi ini, hukum pidana itu sebetulnya bukan cuma soal masukin orang jahat ke penjara, sama sekali bukan. Tujuan utamanya itu pelindungan masyarakat atau social defense, sekaligus menjaga kesejahteraan sosial kita. Jadi, sebelum kita ngomongin masa depan sistem peradilan kita yang baru nantinya, kita wajib banget memastikan fondasi pemahaman kita tentang konsep klasik pertanggungjawaban pidana ini udah benar-benar solid. Lanjut ke bagian kedua, klasifikasi komisi dan omisi. Tahu nggak sih, hukum itu punya cara yang cukup unik buat membagi kelakuan manusia. Di satu sisi kita punya delik komisi atau delicta commissionis. Gampangnya ini tuh pelanggaran terhadap sebuah larangan secara aktif. Jadi Anda secara sadar bertindak dan tindakan itu melanggar hukum. Di sisi lain, kebalikannya nih, ada delik omisi atau delicta omissionis. Nah kalau yang ini, Anda dihukum justru karena Anda nggak ngapa-ngapain. Undang-undang nyuruh Anda bertindak, tapi Anda pasif. Kegagalan pasif dalam memenuhi perintah hukum itulah yang bikin Anda kena pidana. Biar nggak ngawang, mari kita lihat langsung aplikasinya di KUHP kita. Untuk delik komisi, contoh paling klasik itu ya pasal 362, soal pencurian. Atau pasal 338, soal pembunuhan. Pelakunya kan aktif tuh, mengambil barang atau menghilangkan nyawa orang. Jelas banget. Tapi coba perhatikan, delik omisi. Pernah dengar pasal 522? Kalau Anda dipanggil sah jadi saksi di pengadilan, tapi Anda malah diam saja dan nggak datang, itu pidana loh. Atau yang lebih krusial lagi, pasal 531. Kalau Anda lihat ada orang dalam bahaya maut dan Anda sebenarnya mampu nolong tanpa membahayakan diri sendiri, tapi malah diam aja. Nah, sikap pasif Anda itu adalah sebuah delik pidana. Terus, gimana kalau keduanya bercampur? Disinilah kita ketemu istilah delicta commissionis per omissionem commissa. Bahasanya emang lumayan bikin lidah kesleo ya, tapi konsepnya logis banget kok. Ini pada dasarnya delik omisi yang tidak murni. Maksudnya, ada larangan aktif, misalnya larangan membunuh, tapi pelanggaran itu justru dilakukan lewat cara yang pasif. Dengan kata lain, melanggar larangan aktif dengan cara nggak berbuat apa-apa. Coba kita bayangin ilustrasi dari literatur hukum yang lumayan tragis ini buat mengunci pemahaman kita. Bayangkan seorang ibu yang sengaja menghilangkan nyawa bayinya cuma dengan cara tidak memberikan anak itu makanan. Sang ibu nggak pakai senjata, dia nggak melakukan kekerasan fisik, dia 100% pasif. Tapi karena hukum mewajibkan seorang ibu merawat anaknya, kepasifannya ini langsung dikualifikasikan sebagai delik komisi, yaitu pembunuhan di bawah pasal 338 atau 340 KUHP. Mengerikan ya, tapi ini contoh sempurna bagaimana sebuah omisi bisa berakibat sefatal tindakan komisi. Oke, kita bergeser ke bagian ketiga, delik biasa versus delik aduan. Kalau tadi kita bahas sifat perbuatannya, sekarang kita lihat dari kacamata penegak hukum. Ada perbedaan mendasar banget di sini. Pertama, delik biasa atau gewone delikten. Di sini, negara wajib bertindak. Polisi atau kejaksaan bakal langsung memproses perkaranya tanpa butuh persetujuan siapapun, murni demi melindungi kepentingan umum. Sebaliknya, yang kedua adalah delik aduan atau klah delikten. Nah, dalam kasus ini, aparat itu ibaratnya diikat tangannya. Mereka sama sekali nggak bisa bertindak memproses kasus tersebut kalau korban nggak secara resmi bikin aduan. Fokusnya memang untuk melindungi privasi si korban. Jadi, secara proses, kalau kita bicara delik biasa, kayak pembunuhan atau pencurian gitu ya, walaupun korbannya udah bilang memaafkan pelaku, proses hukum bakal terus jalan. Kenapa? Karena kejahatan itu merusak ketertiban masyarakat luas. Beda cerita sama delik aduan, misalnya kasus perzinahan di pasal 284. Di sini hukum ngasih kendali penuh ke korban. Logikanya, kalau kasus ini diseret ke publik, aib atau kehancuran buat korbannya bisa jauh lebih besar. Dan yang paling penting, kalau nanti ada jalan damai, laporannya bisa langsung dicabut kembali. Satu hal lagi yang menarik, delik aduan itu terbagi lagi jadi absolut dan relatif.
Absolut itu artinya sifat kejahatannya memang dari awalnya cuma bisa diproses lewat aduan, contohnya pencemaran nama baik. Tapi yang seru itu yang relatif. Ini aslinya delik biasa loh, kayak pencurian biasa. Tapi kalau pencuriannya itu terjadi di dalam keluarga inti, misalnya anak mencuri uang bapaknya sesuai pasal 367 KUHP, boom! Statusnya otomatis berubah jadi delik aduan relatif. Hukum ngasih ruang bagi keluarga buat nyelesain secara internal tanpa negara harus otomatis campur tangan. Masuk ke bagian keempat, transisi KUHP Nasional 2026. Nah, ini bagian yang menurut saya sangat krusial. Kita tahu secara historis, selama lebih dari seabad kita menggunakan Wetboek van Strafrecht warisan kolonial. Tapi, peta hukum kita berubah total dengan disahkannya KUHP Nasional tahun 2023 kemarin. Ditambah lagi, saat ini kita lagi menatap pembaharuan hukum acara melalui KUHP 2025. Semuanya ini dipersiapkan menuju pemberlakuan penuh di tanggal 2 Januari 2026. Di masa transisi inilah, semua konsep klasik komisi, omisi, dan aduan yang barusan kita bahas tadi diselaraskan dengan realitas masyarakat modern kita. Buat memastikan transisinya mulus ke 2026, lahirlah satu dokumen penting ini, Undang-Undang tentang Penyesuaian Pidana. Kenapa sih ini dibutuhkan banget? Gini, waktu KUHP 2023 disahkan, masih ada ribuan undang-undang lain di luar sana yang pakai standar ancaman pidana lama. Kebayang nggak kacaunya kalau nggak diselaraskan? Undang-undang penyesuaian adalah langkah mendesak biar sistem hukum kita tetap harmonis dan nggak ada disparitas di 2026 nanti. Terus, apa aja sih penyesuaian teknisnya? Bakal ada pembersihan besar-besaran. Pertama, aturan pidana minimum khusus di luar KUHP itu bakal dihapus. Terus, pidana kurungan yang singkat banget, yang di bawah 6 bulan, itu nantinya bakal dikonversi langsung jadi pidana denda kategori I. Dan bicara soal denda, sistem denda kita yang berupa nominal kaku dan gampang tergerus inflasi itu bakal diubah jadi sistem kategori, jauh lebih adaptif dan responsif dengan kondisi ekonomi. Kalau kita perhatikan betul di teks penjelasannya, arahnya sangat jelas. Transisi ke KUHP nasional dan penyesuaian 2026 ini bukan semata-mata soal ngehukum orang lebih keras. Arah peradilan kita lagi bergeser kuat dari sekedar memenjarakan orang menuju ke sistem yang restoratif dan memprioritaskan kerja sosial. Teori-teori soal delik aduan, komisi, dan omisi tentu akan tetap hidup, tapi sekarang mereka diposisikan dalam paradigma di mana pemulihan dan keadilan itu jauh lebih memanusiakan. Terakhir, bagian kelima, daftar pustaka dan diskusi. Tentu saja, semua materi mendalam yang kita bedah hari ini berakar dari karya para raksasa hukum pidana Indonesia. Ada Prof. Mulyatno, Prof. Sudarto, Andi Hamzah, sampai Adami Chazawi. Membaca literatur mereka ini adalah syarat mutlak buat kalian yang pengen benar-benar menguasai anatomi delik di tengah tata hukum kita yang terus berkembang cepat ini. Sebelum saya akhiri sesi explainer ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang lumayan berbobot buat bahan renungan dan saya pengen dengar pandangan kalian. Mengingat transisi hukum kita ke arah restoratif justice di tahun 2026 serta masuknya KUHP 2025, menurut kalian, haruskah kita memperluas konsep delik aduan? Maksud saya, perlukah lebih banyak delik biasa itu diklasifikasikan ulang jadi delik aduan agar penyelesaian damai korban lebih diutamakan ketimbang pemidanaan oleh negara? Yuk share analisis hukum kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah bergabung di sesi ini, terus semangat belajarnya, dan sampai jumpa di pembahasan hukum berikutnya.